Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai papi yang lain, anak anjing yang lain nih, sudah kendut. Maka saya kasih nama Bagong. Bagong ini. Gong bagong bagong bagong. Gong bagong bagong bagong. Ini anak anjing, anak dari anjing liar. Anjing induk liar yang tiba-tiba datang ke halaman gereja dan minta makan. Ternyata dalam kondisi bunting. Dan begitu dikasih makan, maka kemudian tinggal di halaman gereja. Padahal gereja sudah punya anjing-anjing yang lain yang baru saja beranak juga. Beranak 4. Kemudian yang kemarin saya bawa salah satunya ya, Jason, ada yang Peter, ada yang siapa lagi saya lupa namanya. Tapi ini anjing liar, anak anjing liar ini. Tapi gendutnya bukan main. Awalnya induknya beranak di belakang patung Maria di dalam gua Maria. Tidak ada yang tahu. Ada orang berdoa, tiba-tiba dengar suara kik 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 kik. Ternyata salah satunya ini. Beranak 6. Kemudian karena induknya mungkin merasa tidak kerasan, di gua Maria banyak yang berdoa, maka induknya memindai anaknya yang masih kecil-kecil di selokan. Waktu itu tidak hujan, maka 6 itu dipindai ke selokan yang sempit sekali. Apa yang terjadi? Suatu saat hujan lebat dan kemudian tidak ada orang di rumah. Maka saudara-saudaranya ini ada 2 tidak selamat karena tenggelam. Induknya mati-matian dia sudah mencari ke sana kemari. Ketika saya pulang masih hujan lebat, induknya menangis minta tolong supaya ditolong. Tapi saya sendiri nggak bisa buat apa-apa karena selokannya sempit sekali. 1, 2 saya hanya menyiapkan kain-kain di atas lantai yang teduh, yang tidak basah. Kemudian anak-anaknya yang sudah mau pingsan itu, dan semuanya sudah kembung perutnya, itu kemudian saya tolong, saya kasih anduk untuk dilap supaya agak kering. Dan terhitung waktu itu baru 3. Dan induknya berjuang terus ke lubang selokan yang pada waktu itu sudah penuh dengan air. Maka dia pun mati-matian melawan air untuk menyelamatkan. Masih tambah 1 lagi. Kondisi yang sehat baru hanya 1. Yang 3 sudah pingsan pada waktu itu, tidak sadar. Kemudian yang 2 tidak tertolong. Yang 1 Bagong ini. Kemudian kemarin ada guru Pangutiluhur Santo Lukas di Pemalang, samping gereja, itu dari GKJ, minta anaknya untuk jaga gereja. Maka saya kasih 3. Sekarang tinggal 1 ini. Bagong ngantuk, Bagong ngantuk. Nah, tetapi yang ingin saya ceritakan saudara-saudari yang terkasih, ternyata induknya berjuang setengah mati melawan seperti air yang selokan yang penuh air. Dia sendiri mungkin resikonya mati karena selokannya itu penuh, tetapi dia tetap mencari. Masih waktu itu berhasil menyelamatkan 4. Sementara yang 2 itu tidak selamat, bahkan tidak ketemu di mana bangkainya, masih kecil. Ternyata yang sudah setengah mati ini bisa gendut seperti ini. Gong bagong bagong. Dan induknya menangis melihat anaknya tenggelam. Induknya menangis, teriak-teriak minta tolong. Maka saya pun mendatangi, memberi susu yang hangat. Tetapi yang 3 waktu itu tidak sadar, yang 1 itu masih bisa nyusu. Maka induknya juga berjuang semalam-malaman karena hujan lebat dan basah semua. Saudara-saudari yang terkasih, rupanya anjing pun induknya akan menyayangi anak-anaknya.
Ini sekarang lihat gendutnya seperti ini. Ternyata dia lama-lama berat juga. Maka akan saya turunkan dulu ya sebelumnya. Saudara-saudari yang terkasih, induk dari anjing itu merelakan nyawanya, berani menjamin dirinya untuk menyelamatkan anak-anaknya, untuk melindungi anak-anaknya. Dan ini menjadi jaminan untuk anak-anaknya. Maka anak-anaknya juga merasa aman dalam pelukan induknya ketika menyusui, ketika induknya datang, walaupun induknya liar, kadang harus berjuang mencari makan di tempat-tempat sampah, kemudian balik lagi untuk menyusui anaknya, dan tentu saja juga dikasih makan di pasturan. Induknya ini menjadi jaminan bagi anak-anak itu. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta Maria berduka cita, Pieta, Maria yang memangku jenazah Yesus ketika diturunkan dari salib. Saudara-saudari yang terkasih, saya rasa hampir semua ibu ketika melihat anaknya celaka, anaknya diancam maut, tentu akan kebingungan, akan panik bagaimana cara menyelamatkan anaknya itu, bahkan rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan anaknya itu. Karena memang anak anjing yang kebanjiran itu, yang induknya datang, maka diberi nama newcomer karena datang baru. Kemudian dia menangis, bahkan mempertaruhkan nyawanya masuk ke selokan yang penuh air untuk mencari anaknya, dan dia basah kuyup dalam hujan-hujan sekitar jam 12 malam. Tentu ini suatu perjuangan, kekhawatiran seorang induk anjing yang ingin menyelamatkan anak-anaknya. Dan disayangkan, 2 harus hilang, 4 bisa diselamatkan, bahkan setelah itu sehat, dan masih ada 1 yang sekarang tinggal di pastoran. Yang 3 menjadi penjaga gereja seperti malaikat menjaga gereja. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja kita semua merayakan Maria yang berduka cita melihat Yesus yang disalibkan dan diturunkan dari salib, dan Yesus dibopong oleh ibunya Maria. Maria tentu saja menangis dalam hatinya. Hatinya seperti ditusuk-tusuk duri, hatinya seperti ditembus. Maka Injil hari ini ada 2 alternatif. Yang pertama adalah Maria dan beberapa wanita setia mengikuti Yesus sampai disalib. Dan sampai karena Injil Yohanes dikatakan oleh Yesus yang tergantung di salib, "Ibu, ini anakmu." Yesus bicara pada Maria dan menunjuk pada Yohanes. Dan kepada Yohanes juga mengatakan, "Itu ibumu." Dan sejak itu Maria tinggal bersama dengan Yohanes, murid yang dikasihi Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, Maria akhirnya menerima Yesus yang diturunkan dari salib, walaupun tidak diceritakan dalam kitab suci, tetapi iman umat ortodoks, orang-orang yang sungguh berdevosi pada Yesus, gereja perdana, percaya bahwa ketika diturunkan dari salib oleh Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus, Maria yang pertama kali menerima jenazah Yesus yang diturunkan dari salib. Tentu menangis karena anaknya penuh luka, bilur-bilur, bahkan matinya mengenaskan, disalib sebagai hukuman bagi orang yang terkutuk. Saudara-saudari yang terkasih, alternatif bacaan yang kedua adalah ketika Yusuf dan Maria mempersembahkan Yesus di bait Allah. Dan pada waktu itu Simeon menatang bayi Yesus dan mengatakan, "Sebilah pedang akan menembus jiwamu."
mengatakan kepada Maria bahwa hatimu akan sakit, akan menderita seperti tertusuk pedang karena sengsara yang dihadapi oleh anakmu ini. Saudara-saudari yang terkasih, di Pemalang ini, paroki Pemalang, saya kenal dengan seorang ibu yang kehilangan anaknya secara tragis. Anaknya orang yang energik, seorang cowok OMK yang energik, yang selalu memberikan hasil pekerjaan yang memuaskan. Ketika bekerja pun menjadi andalan perusahaannya. Maka nyetir dari Jakarta, Jogja, Semarang itu sudah biasa sampai ke Pemalang, dan dia ditempatkan di Bekasi. Kemudian di Bekasi ternyata kena COVID. Karena dia kos, maka dia isolasi mandiri di tempat kosnya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kalau isolasi di tempat kos, apalagi seorang cowok, pasti akan tidak selera untuk makan. Bahkan untuk harus pesan dengan GoFood itu juga akan males-malesan, selera makan saja tidak ada. Maka kemungkinan besar adalah kondisinya semakin menurun. Begitu sudah mulai parah, dia lapor ke RT-nya, mendaftar untuk ikut isolasi di Wisma Atlet di Jakarta. Kemudian akhirnya RT-nya bagus, baik orangnya, dia dihubungkan dengan Satgas COVID, kemudian masuk ke Wisma Atlet. Tetapi karena kondisinya sudah parah, dia membutuhkan semacam ventilator untuk oksigen. Sudah saturasinya turun sekali, maka sudah berat paru-parunya. Kemudian dia akhirnya dirujuk ke rumah sakit. Dia dirujuk ke rumah sakit Polri di Keramat Jati, tetapi ternyata ventilator sudah tidak ada. Artinya sudah dipakai pasien-pasien lain. Kemudian pihak rumah sakit meminta keluarga ikut terlibat di dalam menangani untuk menemukan rumah sakit yang ada ventilatornya. Waktu itu penderita COVID banyak sekali, sehingga semua alat-alat terpakai untuk mereka yang sudah kondisinya susah. Baru 4 hari kemudian anak itu mendapatkan ventilator, tetapi tentu saja kondisinya sudah parah dan akhirnya meninggal. Ibunya, mamanya tentu saja tidak bisa membayangkan, hanya telepon, tidak bisa menengok karena isolasi COVID tidak boleh ditengok. Waktu itu juga untuk traveling sangat dibatasi oleh pemerintah, maka tidak ketemu, hanya kadang vikol ketika sehat. Tetapi ketika sudah parah, dia tidak mau vikol, hanya menunjukkan orang lain ketika dibawa dengan ambulan ke Wisma Atlet, ketika dibawa ke rumah sakit, tetapi kemudian akhirnya dipanggil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tentu sebagai ibu, sebagai mama, itu melihat anaknya yang kuat, yang tidak ada penyakit apa-apa, yang masih muda, yang masih produktif, puncak-puncaknya karier dalam pekerjaan, dan selalu mencintai orang tua. Ini menjadi sesuatu kehilangan yang berat. Betapa menangis ibu itu. Saya pernah mewawancarai ibu itu untuk bahan permenungan APP tahun 2021 ini. Bagaimana ibu itu kehilangan dan bagaimana kita diajak memahami, solider dengan orang-orang yang kehilangan orang yang dicintainya. Dan tentu saja dalam wawancara itu saya memberi background Pieta, Maria berduka cita, untuk menggambarkan hatinya seperti Maria yang kehilangan Yesus. Tetapi ibu ini, Ibu Titin, dia kehilangan anak yang dicintainya. Tentu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, tidak bisa menerima apa yang dihadapinya. Tetapi kemudian pelan-pelan tentu saja belajar dari Bunda Maria untuk merelakan Yesus yang disalibkan. Ibu Titin ini juga
mulai melepaskan bagaimana anaknya direlakan supaya akhirnya bersatu dengan Tuhan dan menjadi pendoa bagi mama papanya, bapak ibunya, adiknya, kerabatnya, dan kita semuanya, sahabat-sahabatnya. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita coba renungkan dalam pesta Maria berduka cita ini. Kesedihan, kehilangan Maria akan hal yang sangat penting dalam hidupnya. Tetapi juga yang utama, bagaimana menghadapi kesedihan, kegetiran itu dengan tetap beriman. Semuanya diletakkan dalam konteks sejarah keselamatan Allah. Dan dia pun selalu maneges, refleksi, kira-kira apa kehendak Tuhan atas peristiwa yang menimpa saya ini, yang begitu pahit, yang nampaknya saya tidak mampu untuk menghadapinya. Tetapi saya yakin Tuhan memberikan rahmat secukupnya supaya saya mampu melewati ujian hidup ini. Saudara-saudari yang terkasih, salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.